Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, saya akan menjelaskan mengenai tugas presentasi dari mata kuliah Culture Building Kewarganegaraan. Pada tema yang kami ambil adalah terkait dengan SDG 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Nah, judul yang saya ambil yaitu strategi pengolahan limbah industri untuk mencegah banjir dalam perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Dengan saya, Iden Danur Basunjaya, NIM 26023, 26346. Latar belakang dari proyek ini yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG dengan nomor 6 yang dicanangkan oleh PBB menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang sebagai salah satu pilar utama pembangunan global. Nah, air bersih dan sanitasi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tapi juga pada kelestarian lingkungan dan produktivitas masyarakat. Di PT Siniglas Indonesia, yaitu bergerak di bidang produksi kaca dengan memiliki peran besar dalam mendukung tujuan ini karena aktivitasnya dapat menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk air dan saluran drainase. Nah, limbah industri seperti pecahan kaca atau limbah bahan kimia, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu ekosistem, merusak kualitas air, dan membahayakan kesehatan pekerja yang serta masyarakat sekitar. Nah, selain itu, sanitasi yang buruk di lingkungan kerja dapat meningkatkan risiko penyakit, menurunkan produktivitas kerja, dan mencoreng reputasi perusahaan. Nah, maka dari itu, evaluasi terhadap kondisi sanitasi dan pengelolaan di PT Sindiglas Indonesia menjadi relevan untuk memastikan perusahaan ini tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan, tapi juga berkontribusi pada pencapaian SDG 6 dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, rumusan masalah dari proyek ini yaitu bagaimana kondisi sanitasi dan pengelolaan air di area kerja PT Sindigas Indonesia, khususnya di sekitar saluran drainase dan pengelolaan limbah. Kemudian ada apa dampak dari kondisi tersebut terhadap pekerja, lingkungan sekitar, dan operasional perusahaan. Kemudian langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan pengelolaan air agar sesuai dengan prinsip SDG 6. Dan yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola limbah secara efektif guna mencegah banjir sekaligus mendukung pencapaian SDG 6. Selanjutnya adalah hasil temuan yaitu foto-foto atau evidence bukti temuan di lapangan bahwa kita ketahui banyak sampah berserakan dari limbah kaca maupun sampah domestik ini masih berserakan di jalan bahkan di eh, saluran-saluran air juga terdapat sampah dan gulungan kabel. Nah, memang gulungan kabel-kabel ini ditempatkan di eh, selokan sebagai saluran kabel, tapi hal ini juga dapat mengganggu laju air dan menyebabkan penyumbatan. Nah, kaca-kaca dan limbah domestik ini masih berserakan dan belum rapikan hingga sekarang karena memang sampai saat ini proyek pembangunan perusahaan belum selesai. Nah, hasil temuan dari pengamatan di lokasi PT Siniglas hingga tanggal 21 Mei 2025 menunjukkan adanya masalah serius dan pengolahan limbah yang berkontribusi pada risiko banjir. Saluran drainase di sisi bangunan perusahaan dipenuhi dengan berbagai jenis sampah, termasuk pecahan kaca, potongan plastik, sisa material konstruksi seperti kayu dan batu bata, serta limbah domestik seperti bungkus makanan dan botol plastik. Penumpukan sampah ini menyebabkan saluran tersumbat, sehingga aliran air tidak lancar yang dapat memicu genangan air dan banjir saat hujan deras. Pecahan kaca yang berserakan menunjukkan kurangnya pengelolaan limbah berbahaya
yang tidak hanya meningkatkan risiko banjir, tetapi juga membahayakan pekerja yang beraktivitas di area tersebut. Nah, selain itu, saluran drainase tidak dilengkapi dengan penutup atau saringan, sehingga limbah padat cair tercampur tanpa terkendali, yang meningkatkan risiko pencemaran air tanah. Kemudian genangan air kotor yang terbentuk di saluran juga menjadi potensi sarang penyakit, seperti tempat berkembang biaknya nyamuk atau bakteri yang dapat memperburuk kondisi sanitasi. Tidak hanya tidak adanya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur seperti pemisahan limbah atau fasilitas pembuangan khusus memperparah situasi ini dan menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah dampak lingkungan, termasuk banjir. Nah, solusi untuk mengatasi masalah yaitu pembersihan dan perawatan saluran drainase. Nah, perusahaan harus segera membersihkan saluran drainase dari sampah dan limbah dengan melibatkan tenaga profesional yang menggunakan alat pelindung diri untuk menangani limbah berbahaya, seperti pecahan kaca. Setelah dibersihkan, saluran perlu dilengkapi penutup atau saringan untuk mencegah sampah masuk kembali ke drainase. Nah, dan jadwal pembersihan rutin, misalnya setiap minggu harus ditetapkan untuk memastikan aliran tetap lancar sehingga resiko banjir dapat diminimalkan. Kemudian sistem pengelolaan limbah yang terstruktur. Perusahaan perlu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik, khususnya untuk limbah berbahaya seperti pecahan kaca. Nah, tempat pembuangan khusus untuk limbah kaca harus disediakan dengan opsi daur ulang atau pembuangan yang sesuai regulasi. Limbah padat dan cair juga harus dipisahkan untuk mencegah penyumbatan saluran. Kemudian peningkatan infrastruktur drainase. Nah, untuk mencegah banjir, perusahaan dapat memperbaiki infrastruktur drainase dengan memperlebar saluran jika diperlukan. Nah, memasang sistem filtrasi untuk menyaring limbah sebelum masuk ke saluran utama dan memastikan saluran air bersih terpisah dari limbah. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau PAL kecil juga dapat mempertimbangkan untuk mengolah limbah sebelum dibuang. Kemudian ada edukasi dan kesadaran karyawan, yaitu program pelatihan untuk diadakan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik dalam mencegah banjir. Pelatihan ini dapat mencakup cara membuang limbah dengan benar. Nah, ada dampak penyumbatan saluran terhadap banjir dan simulasi praktis sanitasi yang mendukung kebersihan lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi berkala. Perusahaan perlu membentuk tim khusus untuk memantau kondisi saluran drainase dan pengelolaan. Nah, serta melakukan evaluasi untuk memastikan tidak ada penumpukan sampah yang dapat menyebabkan banjir. Dengan mengadakan audit lingkungan juga dapat dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap SDG 6. Dari kesimpulan dan aksi yang ditemukan di lapangan yaitu pengelolaan limbah yang buruk di PT Sindigas Indonesia seperti penumpukan sampah dan pecahan kaca di saluran drainase meningkatkan risiko banjir yang dapat merugikan perusahaan, pekerja, dan lingkungan sekitar. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip SDG 6 yang menekankan sanitasi yang layak dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi seperti pembersihan saluran, pengelolaan limbah yang terstruktur, peningkatan infrastruktur drainase, edukasi karyawan, dan pemantauan berkala, perusahaan dapat mencegah banjir sekaligus mendukung tujuan SDG 6. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi resiko banjir, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, serta meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dari poin-poin tersebut, terdapat pembersihan saluran drainase yang menjadi tanggung jawab seluruh karyawan dan manajemen PT Sindigas Indonesia. Kemudian penyediaan tempat pembuangan limbah, ya ini kebijakan ini menjadi tanggung jawab stakeholder atau manajemen PT Sindigas untuk menyediakan tempat pembuangan limbah. Kemudian pelatihan karyawan untuk karyawan-karyawan agar diberi training terhadap pentingnya membuang sampah yang sesuai tempatnya.
Dan yang terakhir adalah pemantauan rutin yang seharusnya dilakukan seluruh lapisan masyarakat terkhusus di PT Siniglas dari manajemen dan karyawan. Nah, refleksi pribadi yaitu dari proyek ini saya mendapatkan wawasan mendalam tentang hubungan antara pengelolaan limbah dan pencegahan banjir, tetap pentingnya peran industri dalam mendukung SDG 6. Melihat kondisi saluran drainase yang penuh sampah dan limbah berbahaya di PT Siniglas Indonesia, membuat saya menyesal betapa besar dampak nelayan kecil terhadap lingkungan, seperti banjir yang dapat mengganggu kehidupan banyak orang. Saya juga merasa prihatin dengan situasi ini, karena tetapi juga termotivasi untuk merancang strategi yang dapat memberikan solusi nyata. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya kerjasama antara manajemen, karyawan, dan pihak terkait untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Secara pribadi, saya menjadi lebih peduli terhadap isu lingkungan dan berkomitmen untuk terus mengadvokasi praktek pengelolaan limbah yang baik dalam lingkup profesional maupun kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap rekomendasi ini dapat diterima oleh PT Siniglas Indonesia, sehingga perusahaan ini dapat menjadi contoh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencegah banjir melalui pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.